Ya, untuk analisis menggunakan Amos ya, analisis MPLS. Jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dibuka ini ya, data klien 3305 data dan hasil Amos. Ya, ini dibuka. Nah, ini adalah data awal. Jadi data awalnya ini ada 133 kuesioner dan 200 apa nih ya 204 responden. Nah, data ini error, tidak bisa dianalisis. Jadi kita coba dulu ini ya, data yang masih penuh nih 3305 data Amos. Oke, saya jelaskan dulu kenapa ini error. Nah, untuk data ini harusnya itu memiliki perbandingan minimal atau minimal sekali ya untuk analisis jalur. Itu adalah 1/5. Artinya seperti ini. Jika kuesionernya itu ada 133, berarti minimal respondennya adalah 5 kali dari 133 tersebut. Nah, kita coba hitung ya. Di sini saja. 5 kali 133. Nah, minimal itu 339. Sorry. Nah, minimal itu adalah 665 responden untuk kuesioner ini ya. Nah, amannya itu adalah 10 kali dari jumlah kuesioner atau 1330. Baru data ini bisa dikatakan aman, lancar, bisa dianalisis tanpa kendala. Nah, kalau seperti ini datanya Anda serahkan dimanapun untuk untuk dianalisis, ya nggak akan jalan. Karena rasio perbandingannya ini 1,5. Harusnya itu minimal adalah 5. 1/5. Jadi satu kuesioner 5 responden. Itu sangat minimal sekali. Direkomendasikan 10 kalinya. Ini minimal itu ini harus ada 1330 responden baru bisa dianalisis. Ya, kalau seperti ini konyol, nggak akan bisa. Nah, oke, jadi sebelum itu ya, sebelum dianalisis, jadi kita nanti lakukan pengujiannya itu sesuai dengan urutan yang sudah saya buat di Microsoft Word ini ya. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengujiannya FA terlebih dahulu. Nah, FA ini adalah uji validitas dan reliabilitas. Oke, nah kita uji FA dulu ya. Nah, ini adalah data asli. Kita coba EFA-nya ya. Analyze, kemudian dimension reduction, faktor. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Kita blok seperti ini. Option. Kita pilih suppressimal coefficient. Nah, ini 40. Score. Ini kita biarkan. Rotation. Kita pilih direct oblimin, continue, extraction kita biarkan, lalu deskriptif kita pilih KMO ya. Continue lalu klik OK. Nah, ini hasilnya dari 133 kuesioner itu. Nah, emang KMO-nya keluar. Namun di sini yang bermasalah adalah di bagian pattern matrix. Karena pattern matrix ini menghitung nilai dari loading factor. Loading factor ini menunjukkan validitas dari masing-masing kuesionernya. Nah, ini tidak keluar. Nah, mungkin ini yang dihadapi oleh analis sebelumnya ya. Seperti ini. Karena tidak keluar seperti ini, coba di running di Amos dengan model penuh, ya nggak akan bisa running, error seperti yang sudah saya jelaskan kemarin seperti ini. Oke ya. Nah, cara mengatasinya adalah seperti ini ya.
Coba kita ini dimension reduction. Nah, cara mengatasinya seperti ini, dan ini yang tidak dimiliki oleh tempat lain ya untuk analisis ya. Jadi problem solvingnya, nah seperti ini ya. Nah, kita masukkan dulu per kelompok. Jadi per kelompok kuesionernya ini sesuai dengan variabelnya. Nah, ini AHI 1 sampai dengan 29 kita oke terlebih dahulu. Nah, ini juga sama, tidak akan bisa ya seperti ini ya. Coba kita ulang. Nah, kita di extractionnya kita naikkan ini nilai maksimum iterationnya kita naikkan 100. Coba apakah bisa? Masih belum bisa. Untuk direct coupling ini kita naikkan ya, faktor analysis rotation ya. Nah, ini sudah keluar nilai pattern matrixnya. Nah, eliminasinya seperti ini ya. Jadi kita bisa buang ini 1 sampai 6 ini adalah dimensi. Jadi kita bisa eliminasi ini dimensi-dimensi yang ada satu seperti ini ya, satu kelompok seperti ini. Jadi misalkan contoh AH7 ini kan hanya ada 2 ya. Jadi AH7 dan AH9. Nah, ini kan hanya ada 2 seperti ini. Nah, ini kita bisa eliminasi. Jadi yang sendirian, yang tidak ada kelompoknya ini kita eliminasi. Nah, 1 sampai 6 ini kan ada kelompoknya nih, mereka berkelompok. Nah, yang berkelompok ini tidak dieliminasi. Jadi yang dieliminasi itu ya ini, yang sendirian ini kita buang ya, eliminasi seperti itu. Terus seperti itu satu persatu. Nah, kita coba untuk yang lainnya. Nah, ini ya. Nah, FO1, FO2 ini kan sendirian, ini kita eliminasi. FO6, 7 eliminasi seperti itu. Jadi yang sendirian dan tidak berkelompok ini dieliminasi satu persatu. Terus saya seperti itu. Itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Mungkin video ini juga akan lama juga untuk menjelaskan ini saja. Ya, seperti itulah intinya ya. Kalau saya sendiri untuk bisa menggunakan menggunakan Amos ini setidaknya butuh pelatihan ya. Jadi tidak bisa kalau hanya sekedar 1 atau 2 video gitu. Jadi memang harus datang ke tempat kursus. Oke, kita coba untuk yang data eliminasi ini ya. Nah, ini adalah data yang sudah saya eliminasikan seperti ini. Kita coba ya seperti tadi untuk EFA nya, dimension reduction faktor. Oke, kita masukkan seluruhnya, option, faktor analysis option, lalu deskriptif kita pilih KMO, extraction kita biarkan default, rotation kita pilih direct ablimin, lalu continue. Oke. Nah, seperti ini muncul ya, pattern matrixnya muncul. Ini default, tidak diganti. Yang tadi rotationnya itu tidak diganti 100. Ini default sudah muncul seperti ini. Dan ini ada yang sendirian seperti ini. Untuk yang dimensi 7 ini tidak apa-apa karena ini sebenarnya lebih besar ke dimensi ini. Ini sudah berkelompok, jadi ini bisa diabaikan. Seperti itu ya untuk uji EFA nya. Oke, saya lanjutkan untuk skala interpretasinya. Nah, pada uji KMO ini, jadi KMO itu adalah Kaiser-Meyer ini ya, Oakland measure. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel construct itu dapat membentuk latennya. Nah, nilainya itu harus lebih besar dari 0,50. Nah, ini ya, ini 0,899, artinya variabel construct itu dapat membentuk latennya. Nah, kemudian Bernard test di sini menunjukkan nilainya 0,000. Nah, lebih
lebih kecil dari 0,5 ya. Artinya di sini adalah variabel konstruknya itu tidak berkorelasi dengan variabel lainnya. Nah, selanjutnya ini ya, dimensi. Nah, itu masuk ke per variabelnya. Jadi untuk contohnya ini ya, untuk yang AHI. Jadi AHI ini terdiri dari dimensi 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini pattern. Nah, ini AHI ini berada dalam dimensi 2 seperti itu. Dan nilai ini adalah nilai dari loading. Nah, ini loading faktor. Jadi nilainya itu harus lebih besar dari 0,40 baru dikatakan valid. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa seluruhnya itu sudah lebih besar dari 0,40, maka dapat dikatakan valid. Oke, pengujian selanjutnya adalah kerombak alpha atau uji reliabilitas. Nah, cara ujinya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih scale. Nah, ini reliability analysis. Nah, kita masukkan per kelompok ya, sesuai dengan variabelnya. Kita masukkan variabel AHI seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah uji reliabilitasnya seperti ini. Nah, uji ini, reliabilitas ini diulang ke semua variabelnya seperti ini ya. Jadi caranya sama saja, nanti tinggal diikuti seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengujian CFA1. Nah, CFA1 di sini menggunakan aplikasi Amos. Nah, untuk menggunakan aplikasi Amos, jadi sebelum dilakukan analisis, kita bentuk seperti ini dulu ya. Jadi kita buatkan foldernya. Nah, ini ada EVA1, EVA2 seperti ini ya. Jadi EVA2 ini tidak digunakan, jadi hanya sampai di EVA1 seperti itu. Nah, untuk CFA di sini ada dua, yaitu CFA1. CFA1 ini yang ini. Jadi hasil dari eliminasi dari EVA itu kita buat seperti ini, kemudian nanti kita eliminasi lagi sampai dengan GOF-nya ini terpenuhi ya. Nah, jika sudah terpenuhi nanti ini akan masuk ke dalam CFA2 seperti ini. Nah, jadi setiap tahapannya itu kita buat folder seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya. Misalkan kita buat seperti ini di folder. Nah, di sini kita tulis untuk CFA1 ya, seperti itu. Nah, di dalam CFA1 ini kan ada data SPSS ya. Nah, kita ini copy nih. Ini eliminasinya kita copy, kita masukkan ke CFA1 seperti ini. Nah, jadi nanti kita load datanya itu dari folder ini, dari CFA1 ini yang kita load ke dalam aplikasi Amos. Jadi tidak dari sini. Nah, tidak dari sini, tapi dari sini. Kenapa? Karena nanti pada setiap analisisnya itu akan ada file-file kecil seperti ini ya. Ini adalah file dari Amosnya. Nah, kalau misalkan ini tidak dibuatkan folder sendiri, maka nanti akan ngumpul di sini, akan ruwet ya. Jadi tidak tahu ini punyanya CFA1, CFA2 atau SEM atau apa, ini tidak tahu. Nah, kalau misalkan ini salah satunya hilang atau dihapus, ini modelnya ini tidak akan bisa di running. Seperti itu alasannya. Nah, di sini nanti ada CFA1, SEM1, SEM2. Nah, SEM2 juga ini tidak digunakan ya, karena ini hanya sampai di SEM1. Seperti itu. Ya, mungkin kalau untuk yang tidak pernah atau belum tahu sama sekali menggunakan Amos ya, ini akan rumit sekali ya, karena untuk orang yang sudah mendapatkan mata kuliah untuk Amos sendiri biasanya juga belum bisa juga. Jadi nanti bisa belajar dulu untuk cara menggunakan aplikasinya. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya bisa diikuti seperti ini ya. Nah, ini CFA1 seperti ini. Selanjutnya, jika sudah misalkan ini ya, misalkan ini sudah dibuat folder dari CFA1 sampai dengan SEM2. Nah, kita buka ini folder ini kita bisa close dulu ya. Nah, sudah dibuat folder seperti ini, kita buka aplikasi Amosnya.
Nah, jika aplikasinya ini belum ada, ini bisa dibeli di Shopee. Banyak yang jual untuk aplikasinya. Nah, kita klik file, new. Nah, aslinya itu blank seperti ini ya, jadi tidak ada apa-apa, kosong seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang ada di sini ya, yang ada di save as 1 ini, folder ini. Cara masukkan datanya seperti ini, kita klik ini ya, select data file, kemudian file name. Nah, lalu kita masukkan ini. Nah, kita masukkan ini save as 1 ini ya, save as 1, klik open, lalu klik OK. Nah, kita cek apakah sudah masuk dengan mengklik ini ya. Nah, ini analisis list variable in dataset, kita klik. Nah, ini sudah masuk ya datanya. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, kita centang ya output yang akan kita keluarkan, yaitu di sini di analisis properties. Nah, kita di bagian output ini kita lepas centangnya minimize history, jadi kita centang seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa close. Lalu selanjutnya kita masukkan ini ya, keterangan dari model fitnya yang ini, uji kelayakan model ini. Nah, ini kita masukkan keterangannya. Nah, ini uji kelayakan model. Ini kita buka, kita blok seperti ini, kita copy dulu ya. Nah, kita masukkan ini title, kita klik di sini, kita bisa paste seperti ini, lalu center align. Nah, font size nya kita perkecil ke 12, lalu klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa digeser-geser dengan mengklik ini yang gambar bis ini ya. Nah, kita geser-geser seperti ini. Jadi untuk Amos ini memang sulit ya aplikasinya, jadi kita tidak bisa asal klik seperti ini geser, nggak bisa, jadi harus pindah dulu seperti ini. Kalau mau mengklik select, tinggal pilih ini dulu yang gambar telunjuk seperti itu. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan, kita gambar dulu ya, kita gambar modelnya. Nah, kita gambar modelnya itu seperti ini. Jadi nanti saya contohkan beberapa saja supaya videonya nanti tidak terlalu panjang ya. Jika nanti masih kurang jelas untuk bagaimana cara mengoperasikannya, nanti bisa kursus. Oke, cara memasukkannya seperti ini. Jadi kita klik ini ya. Nah, ini draw unobserved variable. Nah, yang oval ini kita klik, kita tarik seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Lalu kita beri nama. Yang pertama ini adalah AHI. Tapi supaya ini hasilnya sama ya, bentukannya sama. Nah, kita hitung di sini ada berapa? 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Nah, kita buat dulu seperti ini. Lalu kita copy. Nah, untuk kopinya seperti ini ya, kita klik ini gambar duplicate ini, lalu kita klik ini preserve symmetries. Nah, seperti ini kita buat 5. Biar nanti hasilnya sama. Nah, itu kenapa kalau saya sendiri tidak begitu menyarankan yang menggunakan aplikasi Amos ini, kecuali memang untuk orang-orang yang sudah berpengalaman. Oke, selanjutnya seperti ini kita beri nama. Contohnya yang seperti ini ya, cara memberi namanya AHI seperti ini. Lalu kita close. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat untuk AHI ini ada berapa? Ada berapa indikator? 1 2 3 4 5 6 7.
Nah, ini kan sudah 2, kita klik ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita geser dulu. Oke, nah setelah seperti ini kita masukkan datanya. Nah, ini kita klik place variable dataset ini. Nah, kita masukkan ya dengan cara menarik seperti ini satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini kita close, lalu kita klik klik selanjutnya yang ini ya. Yang kedua juga sama, cara memasukkannya seperti itu ya. Jadi nanti dimasukkan seperti ini satu persatu sampai dengan semua variabelnya. Sisanya kan repitasi, nanti tinggal ikuti saja lah supaya nggak bingung. Oke, setelah seperti ini untuk memindah posisi ini ya, posisi dari variable construct, tinggal pilih ini gambar lingkaran ini ya. Nah, ini kita bisa rotasi, kalau kita geser tinggal klik ini gambar truk, ini kita geser seperti ini. Nah, nanti dimasukkan seluruhnya ke 5 variabel ini, lalu kita buat model jalurnya. Ini saya percepat untuk analisisnya. Nah, misalkan sudah dibuat semua seperti ini, sudah dimasukkan semua ya. Nah, setelah datanya dimasukkan, ini kan masih ada yang kosong, yang bulat ini ya, bulat di atas ini kan masih kosong. Ini misalkan ini masih kosong semua. Nah, ini masih kosong, ini kita beri nama. Nah, cara memberi namanya seperti ini, klik plugin, selalu ini name unobserved variable, kita klik. Nah, ini akan otomatis ada isinya ya, ada namanya seperti ini. Jadi ini adalah error seperti itu. Nah, sampai tahap ini kalau masih bingung nanti silakan kursus. Oke, nah selanjutnya kita hubungkan model jalurnya. Seperti ini ya, kita hubungkan seperti ini. Jadi kita korelasikan seluruhnya ya dengan menggunakan model kausalitas. Nah, kausalitas ini yang arah panahnya bolak-balik ini adalah namanya ini kausalitas ya. Nah, caranya seperti ini, kita klik gambar telunjuk ini, kita klik lagi di sini ya. Nah, ini kita klik semua variabelnya seperti ini. Sorry, salah. Kadang saya juga bingung sendiri ini cara menjelaskan untuk yang tidak pernah menggunakan aplikasi Amos ya, cuma saya bisa sebisanya lah saya jelaskan. Nah, setelah biru-biru seperti ini, klik plugins, lalu ini draw covariance. Nah, otomatis ada panahnya seperti ini ya, ada panah kausalitas. Kita rapikan seperti ini, kita lepas. Nah, kita klik ini ya, gambar tokat ini. Oke, nah setelah seperti ini baru kita analisis. Jadi yang pertama itu kita analisis ini ya, model untuk CFA1. Jadi CFA1 ini untuk mengkonfirmasi apakah variable construct ini dapat membentuk latennya atau tidak, dilihat dari ini model fit atau GOF-nya. Nah, cara analisisnya seperti ini. Klik ini ya, klik calculate estimate, kita klik. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya, ini ada tanda-tanda panah merah ke atas, ini berarti analisisnya berhasil dilakukan. Nah, kalau misalkan ini tidak ada tanda merahnya, berarti modelnya ini ada yang error. Kalau misalkan ada yang error, bagaimana? Diulang lagi dari awal. Nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, ini kita lihat fokus ke sini dulu. Nah, ini probe-nya masih 0,00 ya, atau di sini, di ini ya, gambar koran ini. Kita lihat di model fit, sorry. Kita lihat di model fit. Nah, ini P ini adalah probe ya, sama tadi. Nah, ini probe ini adalah P, probability, kemudian RSMA 0,69. Nah,
Yang kita perhatikan di sini dua saja ya, jadi nilai prop dan nilai RSMA. Jadi untuk yang GIVI, CFI, TLI, NFI itu ini tidak usah dipedulikan ya, jadi dua ini aja, prop dan RSMA. Nah nilainya ini harus sesuai dengan GOF, ketentuan GOF. Jadi untuk prop ini atau ini p-value ya, prop atau p-value ini harus lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk RSMA ini harus lebih kecil dari 0,08. Nah pada model ini nilai propnya belum masuk. Nah, kalau belum masuk seperti ini, jadi kita harus lakukan eliminasi konstruk ini ya. Nah caranya bagaimana untuk eliminasi, kita lihat di sini, view text. Nah, kita lihat di bagian modification indices. Nah modification indices ini kita hapus yang di atas 10 satu persatu. Nah ini yang di atas 10 ini dihapus, kemudian dianalisis ulang. Jika masih ada yang di atas 10 dihapus lagi. Nah seperti ini ya contohnya. Cara menghapusnya caranya seperti ini. Jadi misalkan contoh mana ya, kita lihat dulu, kita hapus dengan nilai terbesar terlebih dahulu. Jadi kita lihat nilai yang terbesar mana. Oke, ini ya yang terbesar di sini adalah E32. Nah ini mana tadi ya? Nah ini E32 ke E33. Jadi kita lihat di sini E32 ya. Nah kita akan hapus E32. Nah E32 itu dilihat dari mana? Itu dilihat dari nilai errornya ini, E-nya ini ya. Nah patokannya ini E ini. Kita cari di sini E32 di mana. Nah kita kembalikan dulu ke tanda panah yang bawah ini. Kita klik ini ya, tanda silang. Copy dulu bos. Kita cari di sini E32 yang mana. Nah ini E32, kita hapus seperti ini ya. Nah kita hapus, kita lakukan analisis ulang. Kita lihat di sini, kita klik, kita masih ada yang di atas 10. Modification indices. Nah ini masih banyaknya yang di atas 10. Kita cari lagi yang terbesar mana. Nah ini yang terbesar ya, E30. E30. Kita cari di sini kembali, E30. Kita hapus, kita run ulang. Nah jika seperti ini tidak muncul tanda merah, berarti ada yang salah dengan modelnya. Nah kita lihat untuk RL ini tidak ada ini ya, tidak ada regression weight-nya ini yang satu ini. Nah kita masukkan regression weight, kita klik ini tanda panah, kita bebas ya, kita masukin di mana saja seperti ini. Parameter regression weight 1, lalu start, kita ulangi analisisnya. Kita lihat ini tanda panah ini. Nah ini sudah muncul ya analisisnya ya, seperti ini. Jadi seperti itu ya. Kita lihat lagi seperti ini. Kita lihat di modification indices. Nah ini masih ada yang di atas 10 ya. Jadi seperti itu, terus saja diulang, dihapus satu persatu, diulang lagi analisisnya sampai dengan propnya ini di atas 0,05. Nah misalkan ini sudah di atas 0,05, tinggal kita save. Klik ini ya, file, save as.
Nah, kita masukkan ke CFA ini. Nah, karena ini adalah model eliminasi, berarti ini adalah CFA 2. Kita masukkan di CFA 2 seperti itu. Nah, misalkan ini CFA 1 ini adalah CFA 2 ya. Nah, kita rename dulu. Nah, misal ini CFA 2. Nah, kita tulis di sini untuk file name-nya CFA 2. Lalu kita save. Seperti itu. Nah, misalkan itu kalau sudah fix semua ya. Nah, ini adalah contoh CFA 2 yang sudah saya buat. CFA 2 yang saya buat seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya tinggal klik ini aja ya, supaya tidak repot-repot seperti tadi. Jadi yang diklik itu ini yang biru ini ya, ada cabang 3 ini. Nah, itu adalah save file dari SmartPLS. Nah, seperti ini. Jadi dari segitu banyaknya dieliminasi, sisanya segini. Ya bisa diperhatikan lah ya untuk waktu pengerjaannya berapa lama gitu. Makanya kalau untuk Amo sendiri, kalau orangnya buru-buru biasanya sudah saya cut di awal. Nah, kita lihat di sini untuk propnya ini udah 0,75 ya, artinya sudah di atas 0,05. Kemudian RSMA nya sudah di bawah 0,08. Nah, di sini artinya model ini sudah fit. Nah, ini masuk ke CFA 2. Nah, ini artinya model ini sudah fit ya. Nah, ini masih ada yang kurang baik yaitu AG fine, ini bisa diabaikan. Yang penting itu ini ya, prop atau p value dan ini RSMA. Nah, ini dua ini yang penting. Nah, setelah ini fit ya modelnya, lalu kita lanjut ke ini, ke SEM, Structural Equational Modeling. Nah, untuk SEM ini seperti ini ya, kita harus mengikuti modelnya. Nah, kita harus mengikuti model ini. Nah, model ini kita harus ikuti. Nah, untuk membuat modelnya seperti ini untuk SEM ya. Nah, kita hapus jalurnya. Nah, ini jalur ini kita hapus ya. Nah, kita hapus. Nah, sisakan jalur yang ini saja. Sesuai ini ya, sesuai dengan modelnya. Nah, ini. Lalu kita buat jalur baru sesuai dengan hipotesis penelitian. Klik yang ini, yang satu arah. Nah, KP ke sini. Seperti ini ya caranya. Nah, seperti ini lalu kita klik ini. Gambar tongkat ini kita rapikan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Lalu klik sama seperti tadi ya. Ini calculate. Nah, ini akan muncul tanda seperti ini. OHI dan OP. AHI dan OP. Cancel. Nah, kalau muncul tanda seperti itu, kita masukkan error di dua variabel ini, karena dua variabel ini yang terkena anak panah yang langsung ya. Yang langsung ini artinya yang tidak bolak-balik. Untuk KP, RL, dan FO itu kan arah panahnya bolak-balik, jadi itu tidak perlu ditambahkan error. Nah, yang perlu ditambahkan error itu yang ini, yang terkena arah panah yang satu arah. Nah, kita klik ini seperti ini ya, lalu klik plugins seperti tadi caranya, name unobserved variable. Ini baru kita analisis ulang kan. Nah, ini kita lihat ini kebetulan ini propnya nilainya tetap dan RSMA nilainya tetap, jadi artinya untuk model ini sudah memenuhi kriteria ini, kriteria GOF nya. Ini kriteria GOF. Jadi model ini dapat digunakan untuk uji hipotesis. Nah, model SEM ini ya, model SEM ini bisa digunakan untuk uji hipotesis. Selain itu juga kita lihat normalitas datanya. Ini sebenarnya bisa diabaikan ya, ini tidak perlu diuji juga. Cuma untuk kelengkapan. Nah, untuk normalitas kita klik di sini, view text.
ini. Oh ya, untuk memasukkan ini, sorry. Nah ini ya, untuk memasukkan ini ya. Nah output ini tinggal kita copy saja seperti ini. Jadi misalkan kita di model fit, nah kita klik seperti ini, kita copy, kita paste di Excel supaya lebih mudah kita interpretasinya. Seperti ini, lalu kita rapikan. Nah seperti itu ya. Nah itu berlaku untuk semua pengujian dari CFA sampai dengan SEM. Oke, kembali lagi. Jadi untuk normalitas kita lihat di sini ya, assessment normality. Nah ini kita lihat di sini, dan kemudian kita bandingkan nilainya seperti ini. Ini sudah ada kriterianya. Nah ini ada yang tidak normal. Nah, selanjutnya adalah uji hipotesis penelitian. Kita kembali ke outputnya. Nah uji hipotesis kita lihat di sini di estimate ya, kita klik estimate. Nah ini adalah nilai dari uji hipotesisnya. Nah di sini kita lihat nilai p-value. Nah p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu ada signifikasi atau tidak. Kemudian estimate ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah ini di copy, lalu pindahkan ke sini ke hipotesis. Nah, seperti ini ya. Nah ini jadi hanya sampai ke ini saja. Nah ini untuk yang bawah-bawah ini tidak usah, jadi hanya sampai sini saja. Disusun seperti ini ya supaya rapi, lalu kita interpretasikan. Nah itu seperti ini. Jadi koefisien ini contoh ini ya untuk komitmen perkawinan KP ke optimis. Nah nilainya adalah 0,175 koefisiennya. Nah nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh KP ke OP ini adalah positif dengan p-value 0,052 lebih besar dari 0,5, maka pengaruhnya ini tidak signifikan. Nah berbeda dengan religiositas RL ke OP, nah nilainya itu positif signifikan ya. Nah ini bintang-bintang ini tandanya nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,001, makanya nilainya bintang-bintang. Seperti itu. Nah untuk AMOS ini itu tidak bisa menguji pengaruh langsung, menguji pengaruh mediasi. Jadi pengaruh mediasinya itu harus menggunakan Sobel test seperti ini ya. Panjang untuk AMOS ini, dan biasanya juga saya males kalau udah mulai ditawar, cuma nggak apa-apa lah. Nah ini untuk Sobel test. Nah ini tinggal klik saja ini ya, tinggal diikuti saja, atau kita klik seperti ini, Sobel test kalkulator online, kita klik di Google. Nah kita pilih ini yang paling atas. Nah kita masukkan datanya sesuai dengan petunjuknya ini. Jadi B ini adalah nilai beta dari mediator ke Y, kemudian SB ini adalah standard error dari mediator ke Y. Oke, caranya seperti ini ya. Nah misal kita menghitung ini dulu, hipotesis 8. Nah untuk hipotesis 8 caranya seperti ini. Nah memasukkannya, nah kita masukkan dulu ini dari variabel independen ke mediasi. Jadi komitmen ke optimis ini ya. Jadi optimis ini atau OP ini adalah sebagai variabel mediasinya. Nah kita masukkan ini koefisiennya, kita copy seperti ini ya. Nah selanjutnya adalah kita masukkan errornya. Nah ini error. Sorry ini ya, ini ada kesalahan, jadi ini bukan estimate, ini adalah SE, standard error. Kita copy, kita masukkan di SA. Kemudian yang B kita masukkan nilai dari mediator ke Y atau ke dependent ini ya.
dari optimis ke ini. Kita cek ulang. Oke, lalu kita klik calculate. Nah, ini yang kita lihat ini ya, nilai p value nya. Jadi p value ini menunjukkan signifikasi dari pengaruh mediasi. Nah, ini nilainya di atas 0,05, maka untuk mediasi H8 yaitu ini ya, optimis. Jadi komitmen perkawinan terhadap authentic happiness yang dimediasi oleh optimism itu tidak memiliki pengaruh signifikan, seperti itu. Dan selanjutnya juga sama aja cara mengujinya. Seperti itu untuk cara menggunakan Sobel testnya. Selanjutnya ini kita menghitung R-square. R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, R-square ini kita peroleh nilainya dari sini. Ini ya, square multiple correlation. Nah, OP dan HI. Jadi nilai OP ini adalah 0,48. Ini 0,80. Jadi kita lihat sini untuk modelnya ya. Nah, ini OP. Jadi nilai tadi 0,48 itu pengaruh variabel KP, RL dan FO terhadap OP. Jadi mempengaruhi sebesar 48%, sedangkan sisanya 52% itu dipengaruhi variabel lain di luar dari model penelitian. Jadi untuk yang AHI ini dipengaruhi dari KP sama dengan OP sebesar 47,7% dan 53,3% sisanya dipengaruhi oleh model lain di luar dari penelitian. Seperti itu. Ini sudah ada ya interpretasinya untuk R. Nah, jadi seperti itu untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas untuk tata cara analisisnya, nanti bisa dipelajari sendiri. Untuk analisisnya seperti ini, jadi nanti ada koreksi nih di bagian ini saja. Untuk nilainya sudah betul. Oke, sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.